Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas kemurahan dan berkat kasih setia Tuhan, kita dipertemukan kembali dalam doa pagi online GKI Gadot Subroto Purwokerto. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita semua mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberikan anugerah-Nya, sehingga pada saat pagi yang indah ini Tuhan membangunkan kami. Dan juga atas kemurahan daripada Tuhan, sebentar kami akan membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sebentar lagi kami renungkan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, doa pagi pada saat pagi hari ini saya ambil judul Nothing is Impossible. Ya, atau dalam arti bahasa Indonesianya kurang lebihnya adalah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dalam era modern yang sekarang terjadi, banyak orang meragukan, banyak orang putus asa, tetapi dia tidak lagi percaya, dia tidak lagi mempunyai harapan bahwa sebenarnya nothing is impossible itu benar-benar ada dan memang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai manusia pada zaman sekarang. Bacaan saya ambil dari Lukas Pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 hingga ayat yang ke-56. Saya mau bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya menggunakan TB1. Di bawah perikop atau yang bertuliskan tebal, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Saya mau baca dari ayat yang ke-40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ayat yang ke-42, karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapakah yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat
bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depan Yesus dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah Yesus dan bahwa ia seketika juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan Yesus, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru kepadanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan yang kita baca tadi dari ayat 40 sampai yang ke-56, mungkin Bapak Ibu sudah sering membaca atau mendengarkannya, di mana Pak Yairus itu adalah dia kepala rumah ibadat. Kalau dulu di Israel itu namanya sinagoge. Jadi dia adalah kepala daripada pengurus sinagoge itu. Sehingga pada saat itu Pak Yairus orang yang betul-betul dia taat, dan juga pergaulannya, kehidupannya itu di rumah ibadat atau di sinagoge tersebut. Pada saat itu Pak Yairus mempunyai percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang bisa menyembuhkan anak saya. Karena pada saat itu yang dialami oleh Pak Yairus adalah anak perempuannya yang berumur kira-kira 12 tahun itu sedang sakit keras, dan di sini dikatakan mau mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah orang atau Tuhan Yesus itu menuju ke rumah Pak Yairus, ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Nah, dia betul-betul percaya. Dia menjamah jubah daripada Tuhan Yesus.
Dan pada saat itulah perempuan yang mengalami sakit pendarahan itu menjadi sembuh. Dan pada saat itu pun perempuan itu menjadi sukacita. Pada saat itu pun Tuhan Yesus merasakan bahwa ada kuasa yang keluar dari dalam dirinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus menyembuhkan dari perempuan yang sakit pendarahan, lalu Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Yairus. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah anaknya sudah meninggal. Ya, belum sampai, malah di sini diceritakan belum sampai dan anaknya sudah meninggal. Namun pada saat itu Tuhan Yesus memberi penguatan kepada semua orang yang ada di situ, bahwa percaya, jangan takut, anakmu itu tidak mati. Ya. Dan memang betul, pada saat Tuhan Yesus menghampiri anak itu, Tuhan Yesus menyembuhkan dan membangkitkan dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dari cerita tadi, kedua-duanya mengalami mujizat. Yang pertama, perempuan yang sakit pendarahan. Yang kedua, Bapak Yairus, di mana yang pada awalnya sakit keras, namun kemudian meninggal. Kedua orang ini, baik itu Pak Yairus dan keluarganya dan perempuan ini, hanya satu kata yang Tuhan Yesus juga beritakan, yang Tuhan Yesus juga katakan kepada perempuan ini dan juga Pak Yairus dan juga kepada kita semua. Perkataan itu adalah, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau tadi awal saya mengatakan banyak orang dalam kondisi dalam sekarang ini tidak mempercayai, nothing is impossible. Apa mungkin? Karena sekarang ini banyak orang hanya mengandalkan kepada pemikirannya, kebisaannya, kemampuannya, dan juga banyak orang sekarang mengandalkan keuangannya. Ada sebuah pepatah atau orang mengatakan semuanya bisa beres, yang penting ada uang. Namun dalam hal ini
kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, bahwa nothing is impossible itu masih berlaku di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan tanamkan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih anugerah kepada kita adalah iman yang tetap terus berpegang teguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Gereja GKI Gatot Subroto 1 bulan sekali itu mengadakan pelayanan di LP. Pada saat kami berpelayanan di LP, ada seorang napi yang menceritakan, saya masuk di LP dengan cucuran air mata. Karena apa? Karena dia menganggap semuanya sudah gelap. Masa depan saya sudah tidak mungkin akan bisa menjadi gemilang. Namun apa yang terjadi, apa yang dia ceritakan, ternyata pada saat dia sudah kurang lebih 3 tahun hidup di terali besi, di balik terali besi, dia menceritakan Tuhan sungguh amat baik. Dia mengatakan memang makanan dijatah, tetapi selama 3 tahun dia menceritakan, saya di sini penuh dengan kelimpahan. Makanan dia tidak pernah kekurangan, dan juga makanan yang dia dapatkan juga makanan yang baik. Tidak seperti itu juga. Ternyata di LP itu ada kampus, yaitu di mana untuk sekolah atau untuk para napi yang masih beringinan untuk bisa melanjutkan jenjang lebih tinggi, di LP ada kampus di mana dia boleh masuk, dia boleh belajar, dan dia bisa mencapai cita-citanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ternyata nothing is impossible itu juga masih terjadi sampai sekarang. Mungkin Bapak Ibu yang seringkali mengandalkan kekuatan, mengandalkan kebisaan, mengandalkan pikiran, mengandalkan keuangan. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita semua, marilah kita mau mengandalkan Tuhan, karena dari Dia Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik buat kita. Andalkan Tuhan, karena Tuhan lah yang akan menuntun kita. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan dimanapun, Allah akan menjadi penyelamat, pelindung kita. Seperti di dalam Lukas 8 ayat 48, saya mau bacakan. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Untuk itu, marilah di dalam dunia ini kita mau tetap mengandalkan Tuhan.
Kalau Tuhan mengutus kita untuk kita boleh menjadi terang dan garam dunia, maka andalkan Tuhan. Dengan iman kita boleh berjalan terus seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga nothing is impossible itu semuanya boleh terjadi karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebentar kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Marilah kita mau merenungkan akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebenarnya kita adalah orang yang lemah. Sebenarnya kita adalah orang yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita bisa beroleh semua. Kita boleh mendapatkan kekuatan, kita boleh mendapatkan kesehatan, kita boleh mendapatkan kecukupan, kita boleh mendapatkan keuangan. Itu semua karena Tuhan yang mengasihi kita semua. Untuk itu marilah kita mau mengandalkan Tuhan, karena Dia mempunyai rancangan yang terbaik buat kita, dan Tuhan ada bersama kita. Nothing is impossible itu akan berlaku di dalam kehidupan kita. Mari kita semua mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas berkat kasih pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga kami boleh membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Roh Kudus selalu bersama dengan kami, menguatkan kami, menyertai kami, menolong setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami sudah diberikan kesehatan, kehidupan, keuangan, kecukupan pada saat sekarang. Atau mungkin ada di antara kami yang masih perlu Tuhan juga menolong. Mungkin mereka dalam kondisi yang sakit, atau mungkin mereka ada dalam kondisi yang lemah, atau mungkin mereka dalam kondisi yang butuh perhatian, apa itu pun ekonomi atau secara fisik, semuanya kami rindu Roh Kudus ada bersama dengan kami, sehingga kami boleh menapaki hidup ini dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Karena hanya kepadamu Tuhan kami memohon, dan kiranya Tuhan juga akan memberikan iman kepada kami untuk kami boleh semakin dekat, semakin percaya, dan semakin mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap acara, setiap program gereja GKI Gatot Subroto ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong di dalam persiapan untuk menyambut Paskah. Kiranya Tuhan juga akan memberkati sehingga rencana yang sudah disusun dan juga apapun juga yang
kami sudah rencanakan. Kiranya Roh Kudus mau menolong sehingga semuanya boleh berlangsung, boleh berjalan dengan lancar atas berkat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah baik TK Kasih Ibu dan juga sekolah-sekolah di bawah YP3K. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menolong, menyertai segala apa yang menjadi kebutuhan, menjadi keperluan mereka. Tuhan sendiri akan mencukupkan, Tuhan sendiri akan menolong sehingga banyak anak-anak boleh tertarik, boleh masuk, boleh mendaftar ke TK Kasih Ibu dan juga sekolah-sekolah di bawah YP3K. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk program Majelis Jemaat GKI Gatot Subroto, yaitu Tanah Makam. Tuhan juga akan menolong, menyertai sehingga program Tanah Makam boleh berlangsung dengan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua saja, terkhusus juga jemaat GKI Gatot Subroto yang mungkin dalam kondisi yang sakit, baik itu di rumah sakit ataupun di rumah, ataupun mereka yang sudah lansia membutuhkan perhatian, pertolongan. Kiranya Tuhan juga memberkati, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan menyertai mereka, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan boleh menyembuhkan akan mereka, supaya mereka juga boleh mendapatkan mujizat dan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bila setelah ini kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan juga menyertai, kiranya Roh Kudus ada selalu bersama dengan kami, baik di dalam pekerjaan kami, baik di dalam sekolah kami, baik di dalam aktivitas kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang empunya kuasa, Engkau yang mempunyai rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kami semua hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara doa pagi online GKI Gatot Subroto pada saat pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.